yang 4.500 itu. Jadi waktu setelah saya wirid terus kayak gitu, uh, cuman awal pertama itu lumayan berat Ustadz waktu ngewirid itu. Kadang-kadang godaannya tuh baru selesai baca 4.500, godaannya malas gitu. Iya. Nah, hari kedua itu bacanya sampai sudah sampai asmanya, mau baca doanya malas juga hari kedua. Iya. Hari ketiga setelah itu tuh baca sampai doanya 1 kali, belum sampai 7 kali, kok bawaannya ngantuk kayak gitu. Iya. Tapi kenapa batin saya itu kayak ngomong teruskan katanya. Setelah beberapa sekitar 2 hari 3 hari saya selesai wirid itu, saya tidur, ada yang ngucapin salam, assalamualaikum katanya. Saya jawab waalaikumsalam. Saya itu merasakan dalam 1 minggu itu Ustaz, badan saya ini merinding terus kayak gitu. Bingung saya, merinding terus kayak gitu. Setelah merinding itu Ustaz, mata saya terpejam tuh, saya seolah-olah melihat ada cahaya kayak gitu, seperti kilat menyambar kayak gitu. Nah setelah itu kejadian itu Ustaz, saya melihat di hadapan itu ada kotak kayak gitu. Kotak itu lumayan gede, cuman ini kuning seperti emas kayak gitu. Tapi saya belum selesai wirid ini, saya takutnya berpikiran nanti kalau saya ambil, nanti ini wirid saya gagal kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share sebuah percakapan saya dengan salah satu pengamal amalan untuk mendapatkan nafkah gaib. Ini sungguh sangat menarik sekali apabila saat ini kita bisa menyaksikan video ini, dikarenakan beliau menceritakan pengalamannya ketika mengamalkan amalan nafkah gaib. Sampai-sampai beliau mendapatkan sebuah kotak emas yang subhanallah ini mungkin adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendapatkan berbagai macam kemudahan dalam bentuk rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang sebetulnya pada video saya tentang mencari atau amalan mendapatkan nafkah gaib ini ada salah satu yang berkomentar yang kurang enak, bahkan sampai menchat secara pribadi kepada saya bahwasanya beliau melarang saya melarang untuk meng-share atau mengamalkan atau mengajarkan amalan-amalan seperti ini ya. Kenapa saya dilarang? Dikarenakan beliau menyangka bahwasannya ini adalah bukan ranahnya kita, katanya. Ini bukan ranah kita, ini adalah ranahnya para wali. Beliau menyatakan kepada saya di dalam chatnya seperti itu. Sampai-sampai beliau bertanya kepada saya, kamu tahu gak tajrid, kasab, katanya begitu. Sampai-sampai beliau bertanya kepada saya, itu bukan makom kita, ini makomnya orang-orang tajrid, katanya begitu. Sedangkan kita ini adalah makom-makomnya orang kasbi, gitu ya. Waduh, dia sampai bertanya seperti itu. Kemudian saya lihat, wah ini orang tujuannya bukan untuk berkonsul, bukan untuk konsul, bukan untuk bertanya yang sehat, akan tapi ini mungkin ingin berdebat ya. Sehingga pada kesempatan itu saya tidak mau meladeninya, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan bukti yang nyata dari yang lain, bukan dari saya ya. Karena kalau testimoninya dari saya mungkin banyak yang tidak percaya, karena saya sendiri yang
meng-sharekan ilmu tersebut. Akan tetapi pada kesempatan ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah keinginan saya supaya Allah memberikan bukti bahwasanya tidak hanya para wali saja yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, setiap siapa saja yang Allah kehendaki akan diberikan anugerah, pasti mereka mendapatkannya. Ketika kita berpikiran bahwasanya ini adalah makom tajrid, ini adalah makom kasbi, ini adalah ranahnya para wali, berarti Anda menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan anugerahnya selain kepada para wali. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala perlu kita yakini dan perlu kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mampu memberikan anugerahnya kepada setiap orang, baik itu wali, bukan wali, siapa saja Allah pasti berkuasa dan maha berkuasa untuk memberikan anugerahnya walaupun kita sebetulnya bukan wali. Ada juga yang berkomentar bahwasanya wah tetap aja kita harus bekerja, kalau tidak bekerja mana mungkin kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah mungkin karena paham-paham yang mungkin harus digali. Saya pun tidak menganggap itu suatu kesalahan dikarenakan memang pemahaman setiap orang berbeda-beda. Jadi semakin kita paham, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menuhankan pekerjaan, kita tidak akan menuhankan doa, kita tidak akan menuhankan usaha kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha berkuasa memberikan Anda rezeki walaupun Anda tanpa berusaha sekalipun. Ingat, Anda melihat tanpa Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa bernapas tanpa Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda detak jantung Anda tanpa Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun rezeki yang Anda tanpa minta dan Anda tanpa Anda usahakan. Bukankah detak jantung Anda, penglihatan Anda, napas Anda tanpa Anda usaha, itu pun rezeki yang tanpa usaha yang harus Anda sadari. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini saya disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu pengamal nafkah gaib yang saya share pada YouTube tersebut. Beliau memberikan pengalamannya, alhamdulillah beliau memberikan pengalamannya sehingga bisa menjadikan sebuah ilmu untuk kita semua dan menjadikan sebuah keyakinan kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebetulnya secara jujur saya sendiri belum mendapatkan kotak emas tersebut ya. Saya hanya mendapatkan kotak ini, bingkisan ini dari Sulawesi ya. Ini ada yang memberikan kotak ini dari Sulawesi, alhamdulillah, terima kasih bingkisannya. Akan tetapi secara jujur saya belum mendapatkan kotak emas yang seperti yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini. Karena saya meyakini dan karena saya memahami bahwasanya pengalaman spiritual setiap orang itu tidak akan sama. Walaupun saya yang mengijazahkan, walaupun saya meng-share amalan ini, akan tetapi pengalaman yang akan Allah berikan, anugerah yang akan Allah berikan kepada setiap pengamal itu akan berbeda-beda. Dan ini tidak akan sama. Dan alhamdulillah, dikarenakan pemahaman tersebut, saya pun tidak menjadikan sebuah keirian untuk saya kepada beliau. Aduh, saya aja yang dari awal sudah tahu amalan ini, kok saya tidak dikasih amal kotak emasnya. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya diberikan keleluasaan hati bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah itu sekehendak Allah. Tidak mesti semuanya sama. Setiap pengamal amalan ini insya Allah akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita menyaksikan percakapan saya dengan beliau, silakan bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, mungkin Anda penasaran bagaimana kotak emasnya, bagaimana pengalaman salah satu yang mengamalkan amalan nafkah gaib ini, silakan disimak dan silakan disaksikan. Iya ini. Nah ini Pak, kebetulan alhamdulillah kemarin itu saya banyak kesibukan, jadi saat ini baru bisa telepon Bapak untuk mendengarkan keterangannya bagaimana ketika pengalaman Bapak mengamalkan amalan meminta uang malaikat tersebut, Pak. Jadi begini ya Ustadz ya, saya sesuai dengan aturan Pak Ustadz waktu itu saya ngamalkan setelah sholat tahajud gitu. Oh iya, yang kulhu itu Pak? Yang ini, yang hasbunallah. Oh itu yang nafkah gaib Pak ya? Iya. Oh iya. Yang hasbunallah 4.500. Iya, waktu
yang 4.500 itu. Jadi waktu setelah saya wirid terus kayak gitu, uh, cuman awal pertama itu lumayan berat Ustadz waktu ngewirid itu. Kadang-kadang godaannya tuh baru selesai baca 4.500, bawaannya malas gitu. Iya. Nah, hari kedua itu bacanya sampai sudah sampai asmanya, mau baca doanya malas juga hari kedua. Iya. Hari ketiga setelah itu tuh baca sampai doanya 1 kali, belum sampai 7 kali, kok bawaannya ngantuk kayak gitu. Iya. Tapi kenapa batin saya itu kayak ngomong teruskan katanya. Kayak gitu. Gak berapa lama setelah 1 minggu itu Ustaz ngamalkan itu juga. Waktu itu saya ngamalinnya itu gini, bukan pakai lampu kayak gitu, pakai lilin aja kayak gitu. Oh iya, jadi lampunya diredupkan gitu Pak. Iya Ustaz. Pakai lilin. Setelah itu enggak berapa lama itu saya itu merasakan dalam 1 minggu itu Ustaz, badan saya ini merinding terus kayak gitu. Bingung saya, merinding terus kayak gitu. Setelah merinding tuh Ustaz, mata saya terpejam tuh, saya seolah-olah melihat ada cahaya kayak gitu, seperti kilat menyambar kayak gitu. Nah setelah itu kejadian itu Ustaz, saya melihat di hadapan itu ada kotak kayak gitu. Kotak itu lumayan gede, cuman ini kuning seperti emas kayak gitu. Tapi saya belum selesai wirid ini, saya takutnya berpikiran nanti kalau saya ambil nanti ini wirid saya gagal kayak gitu. Iya. Nah, tidak berapa lama setelah itu tuh beberapa saat setelah itu kotak itu hilang kayak gitu. Setelah sekitar 2 hari 3 hari saya selesai wirid itu, saya tidur, ada yang ngucapin salam, assalamualaikum katanya. Saya jawab waalaikumsalam. Habis itu nggak ada lagi ngomong Ustaz. Itu Alhamdulillah. Nah, setelah itu Ustaz, yang saya rasakan setelah wirid ini, rezeki itu alhamdulillah lancar kayak gitu. Yang usaha istri juga kayak gitu, yang anehnya kayak gitu, yang kayak dia kan usaha punya toko, orang-orang itu kayak ketarik berdatangan, orang-orang yang baru-baru kayak gitu datang kayak gitu. Alhamdulillah. Kayak gitu. Iya, lancar kayak gitu. Dia juga bingung, kok memang kayak ada perubahan, tapi sampai saat ini saya bingungnya Ustaz, setiap ngewiridin itu pasti badan saya merinding. Pasti badan saya gitu. Saya bingung kayak. Tapi kadang-kadang uang kayak gitu kayaknya nambah sendiri Ustaz. Iya. Nambah sendiri kayak gitu. Nggak jelas kayak gitu. Sumbernya dari mana kayak gitu. Di ATM tuh jujur ya Ustaz ya, ada yang masuk sekitar 17 juta Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Itu. Jadi cobaan pertamanya luar biasa berat Ustaz. Cuman hati itu kayaknya kuat kayak gitu. Udah kerjain aja kayak gitu. Itu kenapa ya, badan saya merinding terus, itu apa ya Ustaz? Sebetulnya begini Pak ya, ketika Bapak merinding itu adalah sensor di dalam badan Bapak yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendeteksi makhluk-makhluk gaib. Dan makhluk gaib di sini adalah sesosok malaikat yang memang Allah kirimkan, Allah utus untuk mengaminkan doa Bapak. Iya. Itu yang pertama. Tapi nanti ke depannya apabila malaikat atau khodam tersebut sudah beradaptasi menyatu dengan badan Bapak, itu insya Allah rasa-rasa merinding tersebut akan hilang Pak. Tapi bukan berarti malaikat tersebut tidak hadir. Justru malaikat tersebut kalau sudah tidak ada rasa merinding, itu sudah beradaptasi dan sudah biasa mendeteksi badan Bapak gitu. Sudah ada penyesuaian ya Ustaz ya? Sudah ada penyesuaian, betul. Ya, aduh maaf ya ada yang telepon terus. Kemudian ini saya lihat Bapak ini alhamdulillah
merupakan salah satu pengamal nafkah gaib yang lulus kalau menurut saya ya. Disebut lulus Ya kenapa? Ustaz. Lulusnya itu justru ketika Bapak ngambil kotak tersebut, misalkan Bapak nih ambil ini ada dua kemungkinan, Pak. Ada dua kemungkinan. Yang Ya Ustaz. pertama kemungkinannya adalah Bapak betul-betul mendapatkan kotak emas tersebut, akan tetapi rezeki Bapak cukup sampai di situ. Ya Ustaz. Nah, kemungkinan yang kedua, ketika Bapak ngambil kotak tersebut, bisa jadi ketika diambil ternyata kosong, tidak ada apa-apanya. Ya Ustaz. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Bapak lulus dengan godaan kotak emas tersebut, Bapak tidak ambil langsung melanjutkan sampai selesai wiridnya, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala rezeki Bapak dan rezeki keluarga, rezeki istri, usaha Bapak Allah lancarkan saat ini. Iya Ustaz, kayak gitu. Saya ini waktu itu, sudahlah saya nggak peduli, yang penting saya wirid aja, itu urusan karunia Allah aja, udah terserah aja bagaimana gimana kayak gitu. Justru Pak, yang orang jarang pahami itu Pak, ketika orang berwirid, mereka terlalu mengandalkan wiridnya tanpa berpasrah kepada Allah. Nah, ini pasrah di sini kuncinya yang jarang orang pahami. Iya Ustaz, kayak gitu. Jadi saya yang penting dah, alhamdulillah saya bilang istiqomah aja, udah ibarat pakaian, nggak bakalan saya lepas lagi, udah gitu aja. Betul, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bapak semua di sekeluarga dilancarkan selalu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Ustaz, kayak gitu. Jadi saya juga terima kasih sekali sama Ustadz sudah memberikan wiridan-wiridannya di YouTube kayak gitu. Saya sangat senang sekali kayak gitu. Karena jarang-jarang sebagian ada yang memberikan amalan wirid, tapi kebanyakan yang saya lihat tidak sejelas dengan yang Ustadz sampaikan kayak gitu. Sumber itu yang saya sangat senang sekali sama Ustadz. Juga Ustadz perlihatkan ini bersumber dari kitab ini dan tulisan kitabnya juga ada jelas kayak gitu. Itu yang saya suka kayak gitu. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan saya berdoa juga selain Bapak nanti ada juga pengamal-pengamal yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Bapak ini. Maaf ini Pak mengganggu waktunya, mungkin Bapak saat ini sedang ada kesibukan. Saya sebelum saya tutup, saya minta izin apabila obrolan kita ini, bincang-bincang kita ini saya rekam, kemudian saya upload ke channel saya untuk sebagai penambah penyemangat sebagai orang-orang yang mungkin akan mengamalkan amalan ini. Apakah boleh Pak saya upload ke channel saya? Insya Allah boleh Ustadz. Cuman kalau bisa suaranya aja, nggak usah wajahnya Ustadz. Oh iya. Kalau wajahnya harus diburamkan Pak? Oh di ini di blur gitu Ustadz ya? Di blur ya. Iya nggak apa-apa Ustadz. Oke siap. Wah, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa menambahkan ilmu untuk kita semua dan juga untuk pengamal-pengamal yang akan mengamalkan amalan ini. Amin Ustaz. Saya mohon maaf sekali mengganggu waktunya Bapak. Ya, sama-sama Ustaz. Ya, dan saya juga minta ampun, minta redha, minta halal lahir batin dunia akhirat kalau saya punya salah. Amin. Mudah-mudahan saya diberikan juga keberkahan dari Abah Guru Sekumpul melalui Bapak yang sudah bertatap muka langsung dengan Abah Guru Sekumpul. Allahumma amin. Makasih Ustaz. Sama-sama Pak, saya cukup sekian. Saya mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya. Enggak apa-apa Ustaz, sama-sama Ustaz. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.